ya diingatkanlah, jangan terlalu cepat ngebut sekali. Hanya perlu Anda ketahui, kalau hanya sekedar sah saja, biarpun cepat dia tetap sah asalkan waktu membaca surat Al-Fatihah dipenuhi hak-hak hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Fatihahnya sangat jelas. Jelas tidak ada huruf yang dibuang. Tapi kalau membaca Fatihahnya ngawur, Anda haram berterawih di belakang orang yang membaca Fatihahnya sangat cepat, ngebut, sehingga banyak huruf-huruf yang hilang. Seolah-olah ibadah malah maksiat. Sebab Al-Quran tidak boleh main-main, ada huruf yang dibuang, tidak boleh. Baik, kemudian bacaan yang 5 itu, tahiyatnya harus pelan-pelan ya. Maksudnya bukan pelan-pelan biarpun cepat, asalkan makhrajnya, huruf-hurufnya bisa tampak, bisa keluar. Kemudian ada tumak ninahnya, bukan seperti ya apa namanya, tanpa ada tumak ninah. Waktu sujud harus tampak sujud, rukuk, sujud, bukan seperti mainan terlalu buru-buru. Dan jika memang orang itu adalah tidak benar di dalam sholatnya, maka haram Anda mengikutinya. Terang-terang harus begitu dong. Karena sesungguhnya bermaksiat, sehingga orang menjadikan sholat tidak sah. Karena apa? Bacaan Fatihahnya enggak benar. Jangankan banyak huruf yang dibuang, satu huruf saja dibuang, haram. Kalau ngebut kan sengaja ngebut dia, padahal dia bisa pelan-pelan. Kalau cepat, bacaannya masih ada, ya sah, hurufnya masih ada, sah-sah saja. Bicara tentang keabsahan, akan tapi tentang keutamanya adalah juga kekhusyuan, tadabbur, merenungi yang dibaca. Khusyuk sesungguhnya adalah menyadari apa yang ia baca, faham dan mengerti, sadar apa yang ia baca, itu khusyuk. Bukan ingat surga, bukan ingat neraka, bukan ingat apa yang dibaca. Nah, solusinya nanti setelah Anda kirim berita atau surat kepada orang tersebut atau minta tolong kepada yang lainnya, mengingatkan kalau ternyata orang itu tidak mau berubah lalu sampai derajat Fatihahnya rusak, maka Anda haram untuk bermakmum kepada orang tersebut. Lebih baik Anda buat jamaah sendiri. Karena apa? Ini urusan ibadah, bukan main-main. Anda pindah masjid atau Anda melakukan sholat sendiri tanpa dengan dia. Karena apa? Ngebutnya berlebihan sampai, loh, Anda kan bisa ngira-ngira paling cepatnya orang baca Fatihah kayak apa sih? Satu Fatihah berapa menit? Paling cepat, tapi hurufnya keluar. Coba contohkan. Mencontohkan saja kita takut salah. Kayak apa sih contoh yang cepat? Jangan-jangan malah saya membuang apa? Kita berikan contoh gitu. Jadi huruf makhrajnya harus tampak, harus jelas. Itu tidak boleh ada yang kebuang, matnya tidak boleh. Pokoknya nggak boleh ngebut sampai membuang hurufnya. Kalau membuang hurufnya hukumnya haram. Seperti itu. Semoga Allah menjaga ibadah kita, ibadah yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini Pak, hidup itu yang terbaik tidak mengomentari kerjaan orang lain. Karena akan luput yang harus kita kerjakan. Kalau yang dikerjakan oleh orang lain, biarkan orang lain itu suruh ngaji. Biar kita tidak capek dalam hidup. Pertanyaannya, ngomongin taraweh. Kira-kira yang ngaji nih, saya nggak nanya yang nggak ngaji. Kira-kira tarawehnya nih yang ngaji nih, pengen lambat, pengen cepet. Ini yang jujur nih, pengen lambat, pengen cepet. Tuh, yang ngaji aja Pak, pengennya cepet, apalagi yang kagak ngaji. Begitu Pak, apalagi yang ngaji. Jadi yang dimaksud, yang penting rukunnya benar, itu aja. Rukunnya benar, tumak ninanya jangan ditinggal. Begitu. Ini catatan standar ngebut. Begitu. Di jalan tol tuh ada standarnya. Pelan 60, cepat 100. Ini namanya standar. Jangan lebih dari itu, kata jalan tol. Begitu. Karena standar struktur jalannya. Kira-kira begitu. Artinya bila cepat, jangan sampai rukunnya jadi cedera, jadi rusak. Itu aja pesan saya. Begitu. Karena kita nggak bisa mau nyalain imam cepat, waktu kita salahin imam, kenapa cepat? Kata imam, pesanan makmum yang ngaji malam Selasa. Coba. Nah, jadi bagaimana juga ya imamnya pesanan makmum?
Kalau gua lambatin bisa dipecat sama pengurus masjid. Tuh begitu. Jadi repot juga. Kalau yang di YouTube, yang junggang-jungging itu mah bukan sholat. Jadi di zaman akhir ini banyak macam-macam sekedar orang hiburan aja. Begini. Itu hiburan banyak. Karena di zaman akhir, apa namanya? AI namanya. Itu mainannya orang iseng. Jadi bapak boleh, kalau mau saya ceritain, kalau bapak pengen viral, bapak sama anak bapak kayak temennya kayak ada yang nyoting, bapak sholatnya kayak begitu, padahal nggak sholat, upload, ntar bakal dikomentari banyak tuh, padahal bapak lagi main-main. Itu banyak yang kayak begitu, banyak orang yang kayak begitu. Ini zaman akhir. Jadi kalau ngomentari perbuatan orang, kitanya sulit, begitu, terlalu capek, begitu. Sama seperti saya ditanya, tuh orang makan bakso enak apa kagak? Yang makan bakso dia masalahnya. Saya kagak makan, saya bingung. Jadi jawabannya kemungkinan, kalau ditanya, yang kita kerjakan saja, jangan yang orang. Karena yang orang bingung saya jawabnya. Yang pertama pertanyaannya apa tuh? Tahajud. Jadi begini Pak, yang harus difahami oleh kita adalah ajaran, bukan contoh. Ada nggak ajarannya dilarang berjamaah? Itu begitu. Jangan contoh. Kalau contoh akan kerepotan. Apakah Nabi mencontohkan dan sahabat zakat fitrah pakai beras? Bakal saya jawab tidak. Enggak, Nabi enggak contohin pakai beras. Sahabat enggak juga. Kenapa emang? Emang dimakannya gandum. Bukan orang Kreo dia. Itu orang Arab. Makannya gandum kurma, maka zakatnya itu contoh. Tapi esensinya makanan pokok. Nah, makanan pokok orang Kreo beras sama dengan gandum, begitu. Jadi pertanyaannya yang enak begini, saya mau lurusin, bolehkah kita sholat tahajud berjamaah begitu aja? Begitu. Kalau ditanya begitu, boleh. Enggak apa-apa. Sholat duha berjamaah boleh. Enggak apa-apa. Qobliyah berjamaah boleh. Enggak apa-apa. Kenapa? Sebab di dalam mazhab Syafi'i tidak ada sholat sunat yang makruh berjamaahnya. Tidak ada. Di dalam berbagai literatur mazhab Syafi'i enggak ada. Sehingga boleh saja berjamaah. Namun bila dalam tahajud berjamaah itu niatnya tarbiyah, edukasi, pendidikan, ini bakal naik. Sunat nurun ala nurin. Begitu kata Habib Ahmad bin Alwi As-Segaf di dalam kitab Sab'atu Kutubin Mufidah. Kurang lebih demikian. Wallah alam. Kalau dalam perjalanan katanya kalau kita niatnya jalan-jalan itu sholat jamanya nggak boleh. Kecuali kita niatnya tadabur atau ziarah. Dan kedua, bila kita sholat maghrib sampai di rumah udah isya. Nah, sholat maghrib nggak kebagian, waktunya udah isya. Langsung saya sholat jamaah di isya. Itu kesalahan saya. Tapi katanya nggak boleh. Sholat maghrib dilaksanakan di isya di rumah. Bukan di perjalanan pulang, saya maghrib udah sampai di rumah. Jadi begini Bapak, kita nggak pakai katanya, kita pakai aturan aja. Kalau pakai konon, katanya rada repot. Nanti di depan akan dibedah. Sholat jamaah artinya menggabung dua sholat dalam satu waktu tanpa mengurangi angka rakaat. Itu namanya jamak. Ada lagi sholat namanya qasar. Apa tuh qasar? Yaitu memendekkan sholat yang 4 menjadi 2 tanpa menggabung 2 sholat dalam satu waktu. Namanya disebut qasar doang. Ada juga jamak plus qasar. Tentu definisinya pengkawinan dari 2 definisi tadi. Untuk kita sholat jamaah ada aturan. Jamaah qasar
Di antaranya kita kudu bepergian jauh, sejauh 90 km ke atas. Itu satu. Jauh. Perjalanannya bukan maksiat. Kalau nyolong nggak boleh. Karena rukhsah dalam kaidah hukum ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Kelonggaran agama nggak ada kaitannya dengan dosa. Bagaimana kalau jalan-jalan doang? Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di dalam kitabnya Tuhfatut Tullab, syarah daripada Tahrir Tanqihil Lubab, di sana dijelaskan pada bab yang Bapak tanya, wala yutarakhasu limujarradi ru'yatil bilad. Tidak diberikan rukhsah, kagak boleh jamak qasar bila bepergiannya semata-mata ngelihat tempat doangan, piknik doangan. Itu enggak boleh. Begitu kalau piknik doang, namanya enggak ada unsur ibadah. Makanya orang suka disiasati. Ziarah Cirebon plus Gucci. Itu orangnya ngaji juga ini yang kayak begini nih. Itu biar boleh maksudnya. Karena ziarah, sunat ziarah orang soleh. Ini bonusnya. Biar bisa jamak qasar, begitu. Kalau jalan-jalan doang, ya tentu enggak dikasih. Karena semata-mata melihat negeri, bukan rukhsah yang diberikan oleh agama. Tapi kalau niatnya tadabbur, pahami lagi. Apa sih tadabbur? Tadabbur itu ngaji ama alam. Apa hasilnya? Pulang dari anyernya tambah semangat ibadahnya. Itu namanya tadabbur. Bukan pulang dari anyernya, di bisnya udah ngomel-ngomel, najong banget, bakso enak kagak, 50.000 harganya, enak juga kagak, gedek banget gua sama dia, gedek, ngomong mulu, sampai temennya nyaut, habis enggak? Habis sih, habis. Lu bagaimana? Dia kata najong, habis lagi. Lah habis dicela, lah udah bayar, kata dia gitu. Kalau kedengeran sama yang dagang di tempat hiburan, bakal dijawab, bang begini, saya dagang nih bagi orang kaya yang pengen ngabis-ngabisin duit, makanya saya naikin harganya. Kalau abang gak punya duit, mainnya di Air Petra, begitu. Jangan kemari, begitu kata yang dagang, begitu. Jadi tadabbur alam, pulang daripada situ kita tambah semangat ibadahnya. Biar saudara nggak puyeng, udah aja niat baca ratib di Cipanas. Wah, baca ratib kan mau ngaji ya kan, baca ratib. Sebetulnya di baliknya jalan-jalan gitu ya. Begitu. Kalau jalan-jalan doang nggak dikasih oleh ulama. Kemudian bagaimana kalau di rumah? Ya nggak ada. Begitu kalau di rumah mah. Begitu. Namanya kalau di rumah disebut jamak taksir. Namanya jamak taksir. Apa itu? Menggabung orang yang males ibadah. Ya dohor, ya asar, ya subuh gabung jadi satu. Ini namanya jamak apa? Iya, orang sembarangan. Jadi nggak bisa. Kalau kayak begitu jamak, jadi jamak nggak bisa. Tapi bolehkah kita sewaktu-waktu jamak di rumah? Boleh. Kalau sewaktu-waktu, semisal apa? Semisal jadi pengantin yang hajatan di kampung tuh. Di kampung tuh kalau udah hajatan, waktu pukul 7 SD selesai. Maksudnya sampai dengan selesai. Selesainya apa? Selesainya apa ini? Hah? Selesainya apa ini? Acara. Selesai tamu. Kapan tamunya terakhirnya?
Hah? Kalau tamunya bapak begitu, kapan ini tamu ini selesai? Hah? Kapan? Iya kagak tahu, terserah tamu. Begitu mau datang jam berapa, ora jelas. Yang model kayak begini nih, hajatan di kampung boleh sholatnya di jamak doangan, enggak pakai kosor. Jamak doangan boleh. Dohor, sholat dohor 4, asar 4, enggak apa-apa. Maghrib isya jamak takdim aja, maghrib 3 isya 4, boleh. Kenapa? Karena tidak dijadikan kebiasaan. Kalau nikah lagi biasanya pakai rame-rame enggak? Kawin lagi, ini yang bener nih, kawin lagi pakai rame-rame enggak? Oh enggak, kayaknya udah pernah kawin lagi tuh, tahu tuh. Nah, karena dia enggak begitu, sesekali boleh kayak begitu, boleh begitu. Tapi kita kerja, memang juga udah tahu dari Sudirman sama Tamrin, pulang ke Kreo jam segini, macet juga jalanan, ya tahan aja dulu dah. Begitu sholat dulu, mampir berhenti, bisa, jangan ngejar di rumah, masjid banyak di pinggir jalan jadi juga. Kurang lebih demikian. Jadi nggak bisa kalau di rumah, apalagi datang isya, itu namanya maghribnya kodok bukan jamak. Begitu, maghribnya kodok apalagi udah isya, sebab waktunya udah habis. Kurang lebih demikian. Allah alam. Mau apa perlu membaca Al-Fatihah setelah membaca amin? Jika peluangnya masih ada, akan lebih bagus dibacakan. Lebih baik dibacakan. Nabi SAW menyampaikan, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sempurna salat seseorang yang bisa membaca Al-Fatihah dalam salat berjamaah dalam konteks ini, tapi dia sengaja tidak membacanya misalnya, maka tidak sempurna pahalanya. Tidak sempurna. Tapi kalau dia salat sendirian, sengaja tidak baca Al-Fatihah, batal salatnya. Karena itu bagian dari rukunnya. Ya, jadi Anda usahakan dan tolong pada imam di sini supaya faqih. Bukan cuma bagus bacaan, paham hukum sholat. Jadi ketika bacakan Al-Fatihah, imam pun memberi kesempatan pada makmum untuk mengikuti bacaannya. Bisa dengan jeda, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sebentar, makmum ikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Membacakan. Kalau Anda bacakan hadar itu yang agak cepat, dengan ukuran jadikan dua harakat. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misal, nanti ada bacaan-bacaan hadar disunnahkan, terutama di sholat-sholat sunnah yang sifatnya lebih daripada 1 rakaat, banyak rakaatnya. Seperti tarawih misalnya, kan? Tarawih itu kan cukup panjang, maka imam jangan membebani. Sudah bacaan panjang, banyak 6 harakat yang dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, begitu salam, rakaat pertama, 2 rakaat kedua, Masya Allah, nggak ada makmumnya. Ya. Nah itu ya, jadi dalam hal ini berikan kesempatan, termasuk kalau Anda bacaan hadar setelah waladhdallin, berikan kesempatan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jeda. Anda bacakan. Dan Anda sampai bacaan 3 ayat itu sudah mewakili. Kalau Anda sudah baca sampai Ar-Rahmanir Rahim, itu sudah dipandang cukup mewakili. Karena bacaan terpendek dari satu surah itu 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi kalau Anda sudah 3 ayat, kemudian imam baca surah, Anda diam, simak bacaan imam. Paham?